Demokrasi, makna dan hakikat demokrasi. Demokrasi sebagai suatu sistem yang dijadikan alternatif dalam berbagai tatanan aktivitas bermasyarakat dan bernegara. Seperti yang diakui oleh Muhammad Mahfud MD, ada dua alasan dipilihnya demokrasi sebagai sistem bermasyarakat dan bernegara. Pertama, hampir di seluruh dunia mengakui bahwasannya demokrasi itu sebagai sistem atau asas fundamental, dan yang kedua, demokrasi sebagai asas kenegaraan secara esensial telah memberikan arah bagi peranan masyarakat untuk menyelenggarakan negara sebagai organisasi tertingginya. Oleh karena itu diperlukan pengetahuan dan pemahaman yang benar pada warga masyarakat. Sementara itu, pengertian demokrasi secara istilah sebagaimana dikemukakan para ahli. Menurut Joseph Schimmer, demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik di mana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan. Pandangan hidup. Jadi menurut Nurcholish Madjid, demokrasi bukanlah kata benda, tetapi kata kerja yang mengandung makna sebagai proses dinamis. Demokrasi adalah proses menuju dan menjaga civil society yang menghormati dan berupaya menasihkan nilai-nilai demokrasi. Menurut Nurcholish Madjid, ada 7 norma dan pandangan hidup. Yang pertama, pentingnya kesadaran akan pluralisme. Hal ini tidak sekedar pengakuan akan kenyataan masyarakat yang majemuk. Lebih dari itu, kesadaran akan kemajemukan menghendaki tanggapan yang positif terhadap kemajemukan itu sendiri. Yang kedua yaitu musyawarah. Internalisasi makna dan semangat musyawarah menghendaki atau mengharuskan keinsafan dan kedewasaan untuk dan tulus menerima kemungkinan terjadinya pandangan dasar yang belum tentu dan tidak tentu akan sepenuhnya tercapai. Yang ketiga yaitu pertimbangan moral. Pandangan hidup demokrasi mewajibkan adanya keyakinan bahwa cara harus sejalan dengan tujuan. Bahkan semuanya klaim atas suatu tujuan yang baik harus diabsahkan oleh kebaikan cara yang ditempuh untuk meraihnya. Yang keempat yaitu pemufakatan yang jujur dan sehat. Suasana masyarakat demokratis dituntut untuk menguasai dan menjalankan seni permusyawaratan yang jujur dan sehat. Itu guna mencapai pemufakatan jujur dan sehat juga. Jadi pemufakatan yang dicapai dengan cara yang curang malah dapat disebut sebagai pengkhianatan pada nilai dan semangat musyawarah itu sendiri. Yang kelima yaitu pemenuhan segi-segi ekonomi. Masalah pemenuhan segi-segi ekonomi dalam pemenuhannya tidak lepas dari perencanaan sosial budaya. Warga dengan pemenuhan kebutuhan secara berencana dan harus memiliki kepastian bahwa rencana-rencana itu benar-benar sejalan dengan tujuan dan praktiknya nanti. Yang keenam yaitu kerjasama antar warga untuk mempercayai itikat baik masing-masing. Kerjasama antar warga untuk mempercayai itikat baik masing-masing itu nanti akan terjadinya jalinan dukung-mendukung secara fungsional antara berbagai unsur kelembagaan masyarakat yang ada. Terus yang terakhir yaitu ketujuh, pandangan hidup demokratis harus dijadikan unsur yang menyatu dengan pendidikan demokrasi. Pandangan hidup demokrasi terlaksana dalam abad kesadaran universal sekarang ini, maka nilai-nilai dan pengertiannya harus menyatu dengan sistem pendidikan kita. Perlu dipikirkan dengan sungguh-sungguh, pikirkan untuk membiasakan anak didik dan masyarakat umum siap menghadapi perbedaan dan pendapat dan tradisi yang ada di sekitar kita. Syarat negara demokrasi yang pertama itu perlindungan konstitusional. Yang kedua, badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak. Yang ketiga, pemilu yang bebas. Yang keempat, kebebasan untuk menyatakan pendapat. Yang kelima, kebebasan berserikat. Yang keenam, pendidikan kewarganegaraan. Perlindungan secara konstitusional atas hak-hak warga negara berarti hak-hak warga negara itu dilindungi oleh konstitusi dan undang-undang dasar. Untuk menyatakan pendapat adalah kebebasan warga negara untuk menyatakan pendapatnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik secara lisan maupun tulisan. Kebebasan berorganisasi adalah kebebasan warga negara untuk menjadi negara organisasi politik maupun organisasi kemasyarakatan.
Kebebasan beroposisi adalah kebebasan untuk mengambil posisi di luar pemerintah serta melakukan kontrol dan atau kritik terhadap kebijakan pemerintah. Pendidikan kewarganegaraan dimaksud agar warga negara menyadari hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Apalagi terdapat praktik-praktik yang bertentangan dengan keenam prinsip tersebut, maka sistem pemerintahan itu kurang layak disebut pemerintahan yang demokratis. Praktik demokratis dapat dilihat sebagai gaya hidup serta tatanan masyarakat. Dalam pengertian ini, suatu masyarakat demokratis mempunyai nilai-nilai sebagai berikut. 1. Menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. 2. Menjamin terselenggaranya perubahan dalam masyarakat secara damai atau tanpa gejolak. Yang ketiga, menyelenggarakan pergantian kepemimpinan secara teratur. Yang keempat, menekan pengguna kekerasan. Demokrasi yang pertama ada demokrasi liberal. Ciri-ciri khas pemerintahan demokrasi konstitusional adalah kekuasaan pemerintahan terbatas dan tidak diperkenankan bercampur tangan dengan bertindak sewenang-wenang terhadap warganya. Kedua, demokrasi rakyat. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan tanpa kelas sosial dan tanpa kepemilikan pribadi. Ketiga, ada demokrasi langsung. Dalam sistem demokrasi langsung, rakyat secara langsung mengemukakan kehendaknya dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh rakyat. Yang keempat, demokrasi perwakilan. Di masa sekarang bentuk demokrasi yang dipilih adalah demokrasi perwakilan. Yang kelima, ada demokrasi perwakilan sistem referendum. Demokrasi perwakilan dengan sistem referendum merupakan gabungan antara demokrasi langsung dan demokrasi perwakilan. Yang keenam, ada demokrasi formal. Demokrasi formal disebut juga demokrasi liberal atau demokrasi model barat. Demokrasi formal adalah suatu sistem politik demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Yang ketujuh, ada demokrasi material. Demokrasi material adalah sistem politik demokrasi yang menitik beratkan pada upaya-upayanya.